slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Manajer Ducati Corse, David Tardozzi, baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap profesional Marc Marquez yang tidak banyak menuntut pembaruan pada motornya dan tetap mampu memaksimalkan potensi Desmosedici GP23 di ajang MotoGP 2024. Tardozzi menyatakan bahwa meskipun Marquez mengendarai motor dengan spesifikasi tahun lalu, ia tidak pernah meminta lebih dari apa yang sudah disepakati dalam kontraknya. Ducati Desmosedici GP24 memang telah diakui sebagai motor terkuat di MotoGP musim. Terutama terlihat dari persaingan ketat antara Jorge Martin dan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan gelar juara dunia. Namun, Marc Marquez, yang menggunakan Desmosedici GP23, tetap berhasil menunjukkan performa gemilang dengan berada di posisi keempat klasemen sementara, di belakang 3 pembalap Ducati tersebut. Meski demikian, motor yang digunakan Marquez, yaitu Desmosedici GP23, tidak bisa dikembangkan lebih lanjut karena merupakan spesifikasi tahun lalu. Hal ini membuatnya sedikit tertinggal dibandingkan dengan motor GP24, yang digunakan oleh Bastianini, Martin, dan Bagnaia, yang terus mengalami pembaruan. Meski terbatas oleh kondisi teknis motornya, Marquez tetap berhasil mendekati ketiga rivalnya di puncak klasemen, meskipun perjuangannya untuk mengejar gelar juara menjadi lebih sulit. Tardozzi menyatakan bahwa Marc Marquez tidak pernah meminta lebih dari apa yang sudah diberikan kepadanya dalam kontrak. Pembalap asal Spanyol tersebut menerima apa yang ia miliki dan bekerja keras untuk memaksimalkan potensinya. Sikap ini menunjukkan profesionalitas luar biasa dari Marquez yang tidak merengek atau mengajukan tuntutan tambahan meskipun posisinya di klasemen membuatnya berpeluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Tahun ini, Marc bebas untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di lintasan balap. Semua opsi teknis sudah tercantum dalam kontraknya, dan dia memahami itu. Marc tahu apa yang bisa dia dapatkan, dan tidak meminta lebih, diujar David Tardozzi dalam wawancara yang dilansir dari Crash. Lebih lanjut, Tardozzi menambahkan bahwa profesionalitas Marquez patut diacungi jempol. Marc benar-benar pembalap yang profesional. Dia bekerja dengan paket yang ada, dan tidak meminta pembaruan atau pengembangan lebih dari apa yang telah disepakati, kata Tardozzi. Meskipun begitu, tantangan besar tetap ada bagi Marquez. Saat ini, ia berada di posisi keempat klasemen sementara, dengan selisih 78 poin dari Jorge Martin, pembalap ramak Ducati yang memimpin klasemen. Marquez kehilangan kesempatan emas untuk memangkas jarak dengan Martin setelah gagal finish dalam balapan utama MotoGP Indonesia, akibat insiden di mana motornya terbakar di tengah balapan. Insiden tersebut tentunya menjadi pukulan bagi Marquez yang pada saat itu tengah dalam posisi bersaing untuk mempertahankan posisinya di klasemen. Namun, kegagalan ini tidak menyurutkan semangatnya. Marquez tetap fokus dan bertekad untuk memberikan penampilan terbaik dalam balapan-balapan berikutnya. Akhir pekan ini, Marquez akan kembali berjuang di ajang MotoGP Jepang, yang akan digelar di sirkuit Motegi pada akhir pekan ini. Balapan di Motegi akan menjadi momen penting bagi Marquez untuk memperbaiki posisinya di klasemen, serta menunjukkan kemampuan maksimalnya meskipun mengendarai motor yang tidak sepenuhnya diunggulkan dibandingkan dengan GP24. Kehadiran Marc Marquez di Ducati, meskipun menggunakan Desmosedici GP23, tetap membawa dampak signifikan. Sikap profesionalnya yang tak banyak menuntut, meski berada dalam posisi bersaing ketat, membuktikan bahwa ia adalah pembalap yang mampu bekerja dengan segala keterbatasan, dan tetap tampil maksimal. Performa yang ia tunjukkan sepanjang musim ini, ditambah dengan kemampuannya untuk terus bersaing di level tertinggi meskipun menghadapi tantangan teknis, menjadi bukti bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Dengan balapan yang masih tersisa, Marc Marquez tetap optimis untuk memberikan yang terbaik, baik di Jepang maupun di sisa seri MotoGP 2024. Para penggemar MotoGP tentunya akan terus menantikan aksi-aksi spektakuler dari Marquez, yang selalu mampu mengejutkan dengan bakat dan semangat juangnya di setiap balapan. Marc Marquez akan mendapat Desmosedici GP23 racikan baru dari gigi dalinya di MotoGP Jepang 2024, setelah insiden di Mandalika. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, dipastikan akan mendapatkan motor Desmosedici GP23 dengan racikan baru dari gigi dalinya untuk berlaga di MotoGP Jepang 2024. Keputusan ini diambil setelah insiden di sirkuit Mandalika, Indonesia, di mana motor Marquez terbakar di tengah balapan, memicu spekulasi tentang adanya sabotase yang menyebabkan kegagalan teknis tersebut.
Tim Gresini Racing dan Ducati Corse kini berupaya keras untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, dan memberikan Marquez kesempatan terbaik untuk bersaing di Motegi. Pada balapan di Mandalika yang berlangsung penuh ketegangan, Marc Marquez harus mengakhiri perjalanannya lebih awal saat motor Desmos edisi GP23 yang ia kendarai tiba-tiba terbakar pada laps ke-16. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena tidak ada tanda-tanda kerusakan atau masalah teknis selama sesi latihan dan kualifikasi. Setelah insiden itu, banyak spekulasi yang berkembang di pedok, termasuk dugaan sabotase. Hal ini memicu reaksi dari Ducati Corse dan bos mereka, Gigi Dall'Igna, yang berjanji untuk melakukan investigasi menyeluruh serta memberikan dukungan penuh kepada Marquez dan tim Gresini Racing. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan beberapa hari setelah insiden Mandalika, Gigi Dall'Igna menyatakan bahwa Ducati tidak akan tinggal diam menghadapi masalah ini. Ia mengatakan bahwa seluruh tim teknis di Ducati Corse sedang bekerja keras untuk memahami apa yang menyebabkan terbakarnya mesin tersebut. Kami tidak hanya ingin memahami apa yang salah, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memastikan tidak ada kemungkinan hal ini terjadi lagi, kata Dall'Igna. Oleh karena itu, Desmos edisi GP23 untuk Marquez akan mendapatkan serangkaian perubahan signifikan sebagai langkah untuk mengatasi kelemahan yang mungkin ada serta untuk meningkatkan performa secara keseluruhan. Gigi Dall'Igna, yang dikenal sebagai salah satu teknisi paling visioner di dunia MotoGP, kini memfokuskan seluruh perhatiannya pada pengembangan Desmos edisi GP23 untuk Marquez. Beberapa perombakan besar di sektor teknis motor direncanakan untuk balapan di Jepang, yang akan digelar di sirkuit Twin Ring Motegi. Salah satu perubahan utama adalah pada sistem pendinginan mesin. Setelah insiden kebakaran di Mandalika, sistem pendinginan motor menjadi sorotan utama, dan kini Dall'Igna bersama tim teknis Ducati telah mengembangkan sistem baru yang lebih canggih dengan pengawasan suhu yang lebih real-time, guna mencegah risiko overheating. Pada bagian mesin, meski tidak ada perubahan besar yang akan memengaruhi performa dasar Desmos edisi GP23, tim telah melakukan modifikasi pada beberapa bagian komponen internal untuk meningkatkan keandalannya. Dall'Igna juga memastikan bahwa pengujian ekstra ketat telah dilakukan terhadap motor Marquez sebelum balapan di Motegi. Ducati ingin memastikan bahwa Desmos edisi yang dibawa ke Jepang tidak hanya kompetitif, tetapi juga aman dan andal untuk Marquez. Marc Marquez sendiri menyambut baik langkah yang diambil oleh Gigi Dall'Igna dan tim Ducati. Dalam wawancara terbaru, Marquez mengatakan bahwa ia percaya penuh pada kemampuan teknis timnya. Saya tahu bahwa Gigi dan seluruh tim sedang bekerja keras untuk memastikan motor ini berada di level tertinggi dalam hal performa dan keamanan. Saya sangat termotivasi untuk balapan di Jepang dan memberikan hasil yang baik setelah apa yang terjadi di Mandalika, kata Marquez. Ia juga menambahkan bahwa insiden kebakaran di Mandalika tidak akan menggoyahkan tekadnya untuk kembali ke papan atas. MotoGP Jepang di sirkuit Twin Ring Motegi selalu menjadi salah satu seri yang menantang, baik dari segi teknis maupun fisik. Motegi dikenal dengan kombinasi tikungan tajam dan trek lurus yang panjang, yang membutuhkan motor dengan akselerasi kuat serta pengereman yang baik. Dengan motor yang telah diperbarui oleh Dall'Igna, Marquez diharapkan bisa tampil lebih maksimal, terutama dengan kecepatan Ducati yang selama ini dikenal sangat baik di trek lurus. Namun, tantangan tidak hanya datang dari sirkuit itu sendiri. Kompetisi MotoGP musim ini sangatlah ketat, dengan banyak pembalap yang memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Francesco Bagnaia, calon rekan Marquez di Ducati, telah menunjukkan performa yang konsisten sepanjang musim, sementara Enea Bastianini juga menjadi salah satu pesaing utama. Ditambah lagi dengan kejutan dari Jorge Martin dan Pedro Acosta, persaingan di papan atas semakin sulit diprediksi. Marquez menyadari bahwa tantangan di Motegi tidak akan mudah, namun ia tetap optimistis. Setelah insiden di Mandalika, saya sangat ingin menunjukkan apa yang bisa kami capai dengan motor ini. Kami tahu bahwa Motegi adalah trek yang menuntut, tetapi saya percaya pada motor dan tim saya. Kami sudah berlatih keras, dan saya siap untuk memberikan yang terbaik, kata Marquez dengan penuh semangat. Gresini Racing juga bertekad untuk memberikan dukungan maksimal kepada Marquez, dengan memastikan setiap aspek dari persiapan mereka dilakukan dengan sangat detail. Tim teknis dan mekanik bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan motor agar bisa tampil prima. Dalam pernyataan terpisah, Kepala kru Frankie Carchedi mengungkapkan bahwa seluruh tim berada di belakang Marquez dan siap untuk menghadapi tantangan di Jepang. Kami telah mengalami masa-masa sulit, tetapi tim ini kuat. Kami akan bekerja bersama-sama untuk memastikan Marc memiliki semua yang dia butuhkan untuk sukses di Motegi, ujar Carchedi.
Gigi Dalinya sendiri menegaskan bahwa apa yang terjadi di Mandalika adalah momen yang sangat disayangkan. Tetapi tim Ducati dan Gresini tidak akan membiarkan kejadian tersebut menghalangi upaya mereka untuk meraih hasil terbaik di sisa musim ini. Kami berada di sini untuk menang, dan kami tahu Mark memiliki kapasitas untuk melakukannya. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mempersiapkan motor ini dengan sebaik mungkin, dan kami yakin Mark bisa menunjukkan potensinya di Jepang, kata Dalinya. Dorna Sports dan FIM juga telah menanggapi dugaan sabotase dengan meningkatkan pengamanan di pedok serta memastikan bahwa setiap aspek teknis dari motor MotoGP berada di bawah pengawasan ketat. Keamanan dan integritas kompetisi menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi semua tim dan pembalap. Seri MotoGP Jepang menjadi kesempatan bagi Marc Marquez untuk menebus kekecewaan di Mandalika dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dengan motor Desmos edisi GP23 yang kini telah dirombak dan diperbarui oleh Gigi Dalinya, Marquez memiliki alat yang tepat untuk bersaing di sirkuit Motegi yang menuntut. Semua mata kini tertuju pada balapan ini. Apakah Marquez dapat kembali menunjukkan kekuatannya, atau apakah tantangan lain menantinya di trek? Apa yang pasti, dengan tekad Marquez, dukungan penuh dari tim Gresini, dan racikan khusus dari Gigi Dalinya, MotoGP Jepang menjanjikan pertarungan seru yang tak boleh dilewatkan. Marquez telah melalui banyak rintangan dalam karirnya, dan insiden di Mandalika hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang akan ia hadapi. Namun, dengan keberanian dan determinasi yang menjadi ciri khasnya, Marc Marquez siap untuk kembali menyalakan semangatnya di sirkuit Motegi, dan membuktikan bahwa ia masih salah satu pembalap terbaik di dunia MotoGP. Marc Marquez gagal finish di MotoGP Mandalika. Mesin Desmos edisi GP23 terbakar, Ducati lakukan investigasi dugaan disabotase. Drama kembali mewarnai pagelaran MotoGP di sirkuit internasional Mandalika. Kali ini, nasib buruk menimpa Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, yang terpaksa gagal menyelesaikan balapan setelah mesin Desmos edisi GP23 miliknya terbakar di tengah jalannya lomba. Insiden yang mengejutkan ini langsung memicu kecurigaan dari pihak Ducati. Dengan Gigi Dalinya, bos Ducati Corse, memutuskan untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait kemungkinan adanya sabotase. Balapan yang berlangsung pada hari Minggu itu awalnya berjalan dengan penuh persaingan ketat, di mana Marc Marquez menunjukkan potensi yang kuat untuk meraih hasil baik. Pembalap asal Spanyol itu mengawali balapan dengan percaya diri, bersaing ketat di kelompok tengah sejak lap awal. Namun, segalanya berubah drastis ketika di lap ke-16 dari 27 putaran yang direncanakan, api terlihat keluar dari bagian belakang motor Desmos edisi GP23 yang dikendarai Marquez. Marquez, yang semula masih berada di posisi 7, segera merasakan ada sesuatu yang salah pada motornya. Saat berada di tikungan cepat, tiba-tiba mesin hilang tenaga dan muncul kepulan asap mulai terlihat dan tidak lama kemudian api menyembur dari area mesin. Marquez dengan cepat bereaksi dan mengarahkan motornya ke sisi lintasan, menghentikan balapan dengan wajah yang tampak penuh kekecewaan. Para marshal dengan sigap mendekat untuk memadamkan api dan memastikan Marquez aman dari bahaya. Setelah insiden tersebut, pedok Ducati dan Gresini langsung diliputi suasana tegang. Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corse, segera mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya sabotase terhadap motor Marquez. Ini bukan hal yang biasa terjadi pada mesin kami, terlebih pada unit yang sudah diperiksa dengan sangat teliti sebelum balapan, ujar Dalinya dalam wawancara usai balapan. Kami akan melakukan investigasi mendalam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa indikasi yang mencurigakan, dan kami tidak akan mengesampingkan kemungkinan adanya unsur sabotase. Menurut Dalinya, insiden ini tampak sangat tidak wajar karena Desmos edisi GP23 dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi, terutama di musim ini. Mesin yang digunakan Marquez merupakan salah satu dari lini produksi yang telah menjalani serangkaian uji coba ketahanan yang ketat. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati telah dikenal dengan rekayasa mesin yang sangat tangguh, dan kejadian seperti ini sangat jarang terjadi, apalagi sampai mengakibatkan kebakaran. Kecurigaan Dalinya semakin menguat karena ini bukan kali pertama ada masalah misterius pada motor Marquez musim ini. Sebelumnya, beberapa kali Marquez mengalami masalah teknis yang tidak biasa selama sesi latihan dan kualifikasi. Saat itu, masalah-masalah tersebut dianggap sebagai kebetulan atau kesalahan teknis motor. Namun kali ini api yang muncul dari mesin memaksa tim untuk mempertimbangkan kemungkinan yang lebih serius. Marc Marquez sendiri tidak banyak berkomentar tentang insiden tersebut. Ia hanya menyatakan kekecewaannya terhadap apa yang terjadi, dan berharap tim dapat segera menemukan penyebabnya.
Sangat disayangkan, karena kami sedang memiliki potensi yang bagus untuk mendapatkan poin penting di Mandalika. Saya yakin tim akan bekerja keras untuk menemukan jawabannya, kata Marquez dengan nada penuh kekecewaan namun tetap tenang. Sementara itu, spekulasi terkait kemungkinan sabotase segera berkembang di pedok. Beberapa pengamat MotoGP berspekulasi bahwa mungkin ada pihak yang tidak menginginkan Marquez berhasil bersama Gresini, atau mungkin ada agenda tertentu terhadap Ducati sebagai pabrikan dominan. Saat ini, dugaan ini memicu diskusi panas di antara penggemar dan analis, yang memperdebatkan siapa yang mungkin memiliki motif untuk melakukan tindakan seperti itu. Di sisi lain, bos Gresini Racing, Nadia Padovani, menyatakan dukungannya kepada Marquez dan menyebut bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan Ducati untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi. Kami mempercayai Ducati sepenuhnya, dan bersama-sama kami akan memastikan bahwa semua aspek teknis diperiksa dengan lebih detail ke depannya. Kami ingin memberikan kondisi terbaik bagi Mar untuk bersaing, ujar Padovani. Ducati sendiri telah memulai investigasi internal dengan melibatkan para insinyur utama mereka, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan pihak keamanan lintasan untuk memastikan tidak ada pihak luar yang terlibat. Keamanan di pedok dan area teknis akan diperketat, dan Ducati berencana melakukan audit terhadap seluruh proses perawatan dan pengawasan teknis pada setiap motor mereka. Insiden ini tentu menjadi pukulan berat bagi Gresini Racing dan Marc Marquez, yang musim ini berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melalui musim-musim yang sulit. Bagi Marquez, kegagalan finish di Mandalika menambah daftar ketidakberuntungan yang dihadapinya sepanjang musim ini. Namun, dengan mental baja dan semangat juangnya, Marquez tetap bertekad untuk bangkit dan mengejar hasil maksimal di seri-seri berikutnya. Balapan MotoGP di Mandalika kali ini memberikan pelajaran penting tentang betapa rentannya teknologi tinggi dalam balap motor terhadap berbagai faktor, baik itu masalah teknis atau bahkan dugaan sabotase. Semua mata kini tertuju pada Ducati dan hasil investigasinya, yang diharapkan bisa memberikan kejelasan atas insiden yang mengejutkan ini dan mengembalikan kepercayaan para pembalap serta tim terhadap keamanan dan keandalan motor mereka. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing sukses raih podium 3 di Sprint Race MotoGP Mandalika. Sprint Race MotoGP Mandalika 2024 berlangsung penuh drama, menyuguhkan pertarungan intens di sirkuit internasional Mandalika. Salah satu kisah inspiratif datang dari Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, yang berhasil meraih podium ketiga setelah memulai balapan dari posisi ke-12. Sementara itu, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team akhirnya keluar sebagai juara. Sprint race ini dimulai dengan tensi tinggi sejak lampu hijau menyala. Jorge Martin, yang memulai dari pole position, langsung mengambil kendali atas balapan dengan kecepatan yang sangat impresif. Namun, di lap pertama, Martin melakukan kesalahan fatal. Dalam upaya untuk menjaga jaraknya dari para pesaing, ia kehilangan kendali di salah satu tikungan tajam Mandalika, yang berujung pada jatuhnya Martin dan mengakhiri harapan untuk meraih kemenangan di sprint race kali ini. Blunder tersebut menjadi momen krusial yang merubah dinamika balapan. Dengan Martin keluar dari persaingan, Francesco Bagnaia mengambil alih pimpinan balapan. Namun, perjuangannya tidaklah mudah, dan Marc Marquez juga tampil mengesankan, mengesampingkan semua keraguan tentang kemampuannya di atas motor Desmosedici GP23 Gresini Racing. Memulai dari grid ke-12, Marquez tampil agresif sejak awal, menyalip satu persatu pembalap di depannya. Teknik balapannya yang khas dan penuh risiko membuahkan hasil, dan dalam beberapa lap saja, Marquez sudah mampu merangsek ke barisan depan. Ketangguhannya dalam melewati pembalap di lintasan yang menantang seperti Mandalika menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik MotoGP. Pada pertengahan balapan, Marquez akhirnya berhasil merangsek ke posisi kedua, mengejar Francesco Bagnaia yang ada di depannya. Meski tertinggal cukup jauh pada awalnya, ketangguhan mental dan kecepatan konstan yang dipertahankannya sepanjang balapan, tekanan pun datang dari pembalap Enea Bastianini yang membuatnya harus meladeni diu dengan pembalap Ducati itu. Terlepas dari upayanya yang luar biasa, Marquez tetap tak mampu mengalahkan kecepatan dua Ducati, namun berhasil mempertahankan podium ketiga dari ancaman pembalap lainnya. Sementara itu, pertarungan antara Bagnaia dan Bastianini semakin memanas menjelang akhir balapan. Bagnaia, dengan pengalamannya yang lebih matang, berhasil menahan semua serangan Bastianini dan mengunci kemenangan. Bastianini harus puas finish jarak tipis di posisi kedua, namun tetap memberikan penampilan yang luar biasa, menambah drama dalam balapan penuh adrenalin ini. Dengan hasil ini,
Francesco Bagnaia berhasil memangkas gap dan memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP. Sementara podium ketiga Marc Marquez membawa harapan baru bagi Gresini Racing di tengah musim yang penuh tantangan. Sprint race Mandalika ini tak hanya memperlihatkan kemampuan teknis para pembalap, tetapi juga mental baja dan semangat juang yang luar biasa di lintasan yang penuh tantangan. Bagi penonton di Mandalika, sprint race kali ini memberikan hiburan yang luar biasa, dengan berbagai momen mendebarkan, mulai dari kecelakaan Jorge Martin hingga upaya heroik Marc Marquez meraih podium. Balapan ini membuktikan bahwa di MotoGP, apapun bisa terjadi hingga detik terakhir, dan kerja keras serta strategi yang matang akan selalu membawa hasil yang tak terduga. Slow up, hate this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.